Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan rahmat serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah akan menyampaikan pengertian dari qadha dan qadar serta perbedaan dari qadha dan qadar. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya yang mana tidak dapat diubah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pengertian dari qadha. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi maupun dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Sedangkan contoh-contoh dari qadha yang pertama yaitu kematian. Di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 juga dijelaskan, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran serta kemuliaan. Surat Az-Zumar ayat 30 juga menjelaskan tentang sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati pula. Jadi sudah ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya kematian merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan tak ada seorang pun yang mampu menghindari pertemuan dengan sang maut itu. Contoh yang kedua yaitu bumi beserta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Serta contoh yang berikutnya yaitu matahari terbit ataupun matahari terbenam itu juga termasuk dari contoh qadha. Seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lain tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif lainnya. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersifat sombong dimanapun ia berada. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Nah, ini merupakan hikmah beriman kepada qadha. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia ataupun ikhtiar. Ikhtiar itu sendiri artinya yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, berikut contoh-contoh dari qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan juara karena belajar dan juga berdoa. Contoh yang kedua, juara karena giat berlatih dan juga berdoa. Contoh yang ketiga yaitu menjadi anak yang disenangi karena ramah dan suka menyapa. Hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz ataupun ustadzah. Dan yang terakhir, kita menjadi giat dan disiplin dalam belajar. Baik, yang pertama ustadzah akan menjelaskan tentang Al-Muqaddim. Anak-anak, ada yang tahu apa arti dari Al-Muqaddim? Ya, Al-Muqaddim artinya yaitu maha mendahulukan. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha dahulu atas apa yang diciptakannya. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Muqaddim? Yaitu yang pertama, kita mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang terakhir, yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah cara kita meneladani dari sifat Allah, yaitu Al-Muqaddim. Selanjutnya kita akan bahas tentang Al-Baqi. Arti dari Al-Baqi yaitu kekal. Sebagai contoh, gunung meletus, banjir, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Begitu pula manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan akan mengalami kematian. Hal itu menandakan bahwa segala sesuatu di atas bumi ini tidak akan kekal. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kekal. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah yaitu Al-Baqi? Di antaranya yaitu yang pertama, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, beribadah sebagai bekal di akhirat nanti. Dan yang terakhir, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya Ustadzah makin semangat membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.